Kerajaan Mataram telah menyulam peradaban Islam, meneruskan predikat sebagai mercusuar Islam di tanah Jawa. Sentralistik Kerajaan Mataram dengan mengusung kebudayaan agraris yang adiluhung mendorong Kerajaan Mataram menjadi kerajaan besar pada masanya. Budaya Jawa menjadi bukti sekaligus identifikasi masyarakat Mataram dalam geliat tradisi yang tak lekang untuk meniti jejak kejayaannya. Ini adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah ritus suci pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono X digelar di keraton yang menjadi tempat tinggal para Sultan Yogyakarta turun-temurun. Rangkaian prosesi pernikahan yang kental dengan tradisi Jawa Islam khas Yogyakarta. Keraton berarsitektur Jawa dengan sentuhan budaya Portugis, Belanda, dan Cina ini merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada abad ke-18. Bentuk keraton yang berada di pusat kota Yogyakarta saat ini adalah hasil pemugaran dan restorasi Sultan Hamengkubuwono VIII yang bertahta sejak 1921. Sekitar 4 abad silam, di tanah Jawa berdiri kerajaan Islam bernama Kerajaan Mataram yang diusung oleh Sutawijaya atau dikenal dengan Panembahan Senopati. Di kota gede inilah awal pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dimulai. Jawahri, arkeolog yang mendalami peradaban Islam dari Balai Arkeologi Yogyakarta, mengawali penelusuran jejak Kesultanan Mataram melalui situs di Komplek Kota Gede. Di komplek ini, makam para pendiri Kerajaan Mataram disemayamkan. Pengelolaan komplek ini pun dilakukan oleh abdi dalam Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta sebagai cikal bakal Kerajaan Mataram. Ini berarti ini apa pintu gerbang utama? Ya, itu yang mau masuk ke masjid dan ke makam raja-raja Mataram. Jadi memang ini pintu gerbang utama yang berbentuk paduraksa. Gapura paduraksa itu bentuk salah satu tinggalan budaya sebelum Islam, yaitu budaya Hindu-Buddha di Jawa. Sedikitnya, terdapat 5 gapura di dalam komplek Kota Gede yang menjadi bukti toleransi beragama yang tumbuh di Kerajaan Mataram. Meskipun kerajaan ini berlandas Islam, masih ada beberapa unsur budaya yang masih bisa dilihat. Antara lain salah satunya adalah bentuk gapuro. Di sana ada 2 gapuro bentuknya. Yang pertama gapuro Gapit atau Candi Bentar dan gapuro Paduraksa. Transformasi Kerajaan Mataram pun berawal dari daerah Kadipaten Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Ki Gede Pamanahan. Ki Gede Pamanahan memiliki anak bernama Sutawijaya yang menjadi raja pertama Mataram Islam bergelar Panembahan ing Alogo Saidin Panatagama. Panembahan Senopati wafat pada 1601 Masehi dan dimakamkan bersama Ki Gede Pamanahan di dalam kompleks makam Kota Gede. Perlahan, Panembahan Senopati membawa Kerajaan Mataram menjadi pusat budaya dan agama Islam, menggantikan peran Kesultanan Demak. Jadi memang kalau kita lihat gapura yang untuk masuk ke kompleks Panembahan Senopati agak berbeda dalam artian jumlah tingkatnya. Di sini ada 5 tingkat, sementara yang di 3 yang di depan jumlahnya 3 sampai 4 tingkat. Dalam naskah Babat Jawa, Sutawijaya yang menjadi tokoh utama peletakan dasar-dasar Kesultanan Mataram adalah keturunan dari Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Selain makam, di dalam kompleks makam Kota Gede, terdapat peninggalan masjid tertua di Yogyakarta yang disebut Masjid Kota Gede.
Kolam yang mengelilingi masjid menjadi ciri khas masjid kuno di Pulau Jawa yang berfungsi sebagai sarana pensucian diri sebelum memasuki masjid. Kita sekarang sampai di serambi Masjid Agung Kota Gede. Kemudian bagaimana Pak sejarah masjid ini? Awal pendiriannya seperti apa? Jadi gini Mas, Masjid Mataram Kota Gede itu awal mulanya hanya sebuah langgar. Kanjeng Penembahan Senopati Ki Ageng Pemanahan itu membuat langgar untuk keperluan keluarga. Kemudian pada zaman Kanjeng Sinun Hanyokrawati itu dibikin masjid utama. Kemudian berikutnya zaman Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu diberi serambi seperti ini. Masjid berusia 350 tahun ini didirikan oleh Sultan Agung Raja Mataram ketiga dan direnovasi kembali oleh Pakubuwono ke-10. Di sini ada sebuah mimbar, Mas. Sebuah mimbar itu pemberian dari Sultan Palembang sebagai tanda persahabatan dengan Sultan Agung pada zaman Kerajaan Mataram dipegang oleh Sultan Agung. Dan mimbar ini sampai sekarang pun masih digunakan oleh para jamaah di Masjid Mataram Kota Gede. Pemandian Sendang Selirang menghiasi bagian sayap kompleks situs Kota Gede. Peninggalan lain dari Kerajaan Mataram adalah Watu Gilang dan Watu Gateng yang berada di Kampung Kedaton Dalem tak jauh dari komplek Kota Gede. Watu Gilang diyakini masyarakat setempat sebagai lokasi singgasana dari Panembahan Senopati. Perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram yang dibawa oleh Sultan Agung ke Yogyakarta menjadi akhir perkembangan Kota Gede. Kota Gede sebagai cikal bakal kota Yogyakarta menjadi pusat Kesultanan Mataram selama 55 tahun sejak 1575 Masehi, menjadi saksi tonggak awal Kerajaan Mataram Islam. Tampuk kekuasaan Kerajaan Mataram secara turun-temurun mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Jawari menelusuri jejak babat tanah leluhurnya dari makam Sultan Agung yang berada di Pesarian Imogiri. Komplek makam ini berada di perbukitan yang masih dalam kesatuan gugusan Pegunungan Seribu bernama Gunung Merak. Dari pandangan antropologi, konsep pemakaman Imogiri di Gunung Merak ini lebih dari sekadar pemakaman biasa. Mereka punya konsepsi bahwa ya raja dimakan di tempat tinggi, masih ada hubungannya dengan konsepsi Dewa Raja, agama Hindu, ya kan, yang kemudian kaitannya dengan gunung, tempat yang suci, itu merupakan hal-hal yang sangat biasa dan itu sesuatu yang sangat wajar. Ya. Sultan Agung membangun komplek makam ini dibangun pada tahun 1632 Masehi yang menjadi tempat bersemayamnya bersama keturunan dari Kesultanan Mataram. Selama 32 tahun, kepemimpinan Raden Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hanyakrokusumo Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman, Mataram menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Jawari menggali lebih dalam sejarah kerajaan Mataram Islam ini melalui Rokso Pujo Wajidi, abdi dalam Keraton Yogyakarta yang bertugas merawat komplek makam. Itu makamnya yang sebelah mana, Pak? Makamnya di sebelah atas yang paling atas Ini sendiri. lewat jalan ini? Ya, lewat ini Kasultan Agungan ini karena makam Imogiri ini dibagi-bagi istilahnya tiap-tiap gedaton yang makanya Sultan Agung itu yang dimakamkan di gedaton Kasultan Agungan, makamnya yang paling tinggi sendiri. Lantas lainnya istilahnya ikut
cuma di bawahnya. belakangnya, ya, di bawahnya. Peninggalan Sultan Agung yang lain adalah 4 tempayan berukuran besar, yakni tempayan Nyai Danumurti, Kiai Danumaya, Kiai Mendung, dan Kiai Siem. Sebelum kita masuk ke makam Sultan Agung, ini ada 4 gentong itu seperti apa ini, Pak? Dari Ya, mana gentong? ini mula-mulanya zaman Sinun Sultan Agung ini untuk tempat air wudhu. Setelah beliau wafat, gentong ini dikasihkan di depan makam ini. Ini ada airnya, dan untuk siapa saja yang membutuhkan bisa, makanya air itu yang setelah dimasukkan gentong ini sudah termasuk air yang ada barokahnya. Berbeda dengan kerajaan lain di Nusantara yang bernuansa maritim, Kerajaan Mataram menjadi kerajaan berbasis agraris yang menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Perebutan supremasi tunggal atas Mataram membuat konflik suksesi pun tidak terhindarkan. Hingga pada tahun 1755 terjadi kesepakatan membagi 2 wilayah Kesultanan Mataram dengan campur tangan Belanda, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Kesepakatan monumental ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Pusara para petinggi kedua kesultanan yang sama-sama keturunan Kerajaan Mataram ini berada dalam kompleks Imogiri. Ini kompleks makam siapa ini, Pak? Ini komplek makam bagian Kedaton Ngayogyakarta Hadingrat, yang namanya ini Kedaton Kasuwargan, Pak. Oh, gitu. Yang dimakamkan siapa? Ini yang dimakamkan HB pertama sama Iya. HB ketiga. Delapan hastana dalam komplek makam Imogiri dibagi menjadi 3 wilayah, yakni 1 hastana Kasultanagungan, 4 hastana Surakarta Hadiningrat, dan 3 hastana Yogyakarta Hadiningrat. Demi tegaknya siar Islam ke masyarakat Mataram, Sultan Agung menjalin kerjasama dengan para ulama, sekaligus membangun sarana peribadatan, seperti Masjid Pacimatan Imogiri ini. Masalah masjid ini dibangun kira-kira tahun berapa? Masjid ini dibangun tahun 1620, Pak. 1620. Iya. Yang bangun 6. Ya, bangun Sri Paduka Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Kemudian dulu pada saat dibangun yang pertama itu ya keadaannya seperti ini, atau sudah mengalami perubahan atau apa? Kalau kayu semua masih asli, tapi dulu atas kayu ini ada ijuk gitu, Pak. Oh, hijau. Penangkal panas itu ijuk dulu. Lantas tahun 1948 itu ditembak sama Belanda itu, sama botol-botol itu loh. Ini Oh, kan iya. peluru itu. Oh iya. Itu kena peluru jam 1448. 1948. Ya. Kemudian hijau tadi Sudah diganti seng itu. itu yang pengganti dari hijau Iya, itu. iya. Sultan Agung tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai pemuka agama yang menerapkan hukum Islam di dalam sistem pemerintahannya. Terpecahnya Mataram menjadi 2 wilayah membuat Islam tumbuh melalui sistem politik kesultanan, baik Surakarta maupun Yogyakarta. Di pusat Yogyakarta inilah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, pecahan dari Kerajaan Mataram menjalankan pusat pemerintahannya. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono yang bergelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Simbol transendensi keberadaan Sultan sebagai penguasa pemerintahan sekaligus sebagai Sayyidin Panatagama Khalifatullah di dunia untuk memimpin agama di Kesultanan Yogyakarta, tersirat dengan berdirinya Masjid Gede Ngayogyakarta.
Khusus untuk Yogyakarta ini memang pendirian keratonnya pada tahun itu 1755, kemudian masjidnya sebagai salah satu unsur atau sebagai salah satu ciri kerajaan Islam, masjid di Kauman itu dibangun pada tahun 1773 Masehi, itu yang ruang inti, sementara untuk Serambinya 2 tahun kemudian yaitu 1775 Masehi. Bangunan masjid ini tak luput dari sentuhan budaya Jawa yang penuh makna filosofi dan konsepsi spiritual. Yang menarik salah satunya di Serambi ini kan banyak ukiran-ukiran seperti ini. Karena memang ini ukiran-ukiran yang khas, mungkin ini juga banyak yang terdapat di Keraton Jogja, termasuk umpaknya. Karena kan Serambi ini kan denahnya berbentuk 4 persegi panjang, dengan tiang utama berjumlah 8 dengan atap berbentuk limasan. Jadi ini banyak hal-hal yang sama dengan yang ada di keraton. Masjid ini berada dalam kawasan para santri dan ulama, sehingga sering disebut juga sebagai Masjid Gede Kauman. Prasasti ini berhuruf Arab, tulisan Arab, huruf Arab. Ini peringatan tentang berdirinya masjid ruang inti, yaitu kalau kita baca baris pertama itu awalu bina'i hadal masjidi fi yaumil ahadi syahri sittati mi syahri Rabiul Akhir. Jadi pada bulan Rabiul Akhir, bulan hijrah, tahun hijrah, tahunnya itu 1188 Hijriah. Jadi memang orang Jawa secara umum itu senang akan simbol, pemakaian simbol. Baik simbol yang berkaitan dengan filosofi maupun simbol-simbol yang terkait dengan sejarah pendirian masjid. Kalau kita lihat di Masjid Agung itu salah satunya adalah penyebutan angka tahun. Penyebutan angka tahun itu khusus di Masjid Besar Kauman itu hanya 1, yaitu pemakaian sengkalan lombo. Sengkalan lombo adalah penyebutan angka tahun dengan kata-kata atau dengan kalimat. Melihat bentuk arsitekturnya jelas berbeda dengan masjid-masjid yang sekarang. Ini kan denah bangunan ini bujur sangkar. Atap bangunan ruang inti adalah berbentuk tajuk lambang teplok atau atap tumpang berjumlah 3. Dengan tiang utama 4 sokoguru, 4 buah itu merupakan tiang untuk atap yang paling atas. Masjid yang kini dibuka untuk umum dilengkapi dengan mimbar khatib, mihrab, dan maksuro. Selain Masjid Gede, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga mendirikan Masjid Keagungan Dalem yang dikenal dengan Masjid Patok Negoro. 4 masjid Patok Negoro, yakni Masjid Peloso Kuning berada di bagian utara, Masjid Melangi di batas barat, Masjid Kauman Dongkelan pada bagian selatan, dan Masjid Babadan di titik timur menjadi penanda batas wilayah Kesultanan Yogyakarta. Patok Negoro itu kan ada di 4 penjuru sebenarnya. Dan itu berasal dari konsepsi yang sangat lama pada organisasi sosial di Jawa. Dan itu berasal dari yang namanya Desa Moncopat. Jadi organisasi sosial yang sangat lama di Jawa itu selalu ada satu center, satu pusatnya, kemudian ada 4 tempat di arah mata angin. 4 masjid Patok Negoro yang dibangun sekitar tahun 1723 dan 1819 Masehi ini berada di luar Kutanegara yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Menurut keluarga kesultanan yang mendapat cerita babat keraton turun-temurun, selain sebagai tempat ibadah, masjid-masjid ini juga menjalankan fungsinya sebagai pusat syiar Islam pada masa Kesultanan Yogyakarta. Patok Negoro itu sebetulnya adalah untuk pertahanan, ya, untuk pertahanan.
pertahanan dalam arti itu musuh, ya, pertahanan musuh dalam arti fisik, tapi juga kaitannya dengan pengaruh-pengaruh Barat. Ya. Westernisasi itu adalah ditangkal dengan patok negoro ini tadi. Masjid juga dibangun di dalam lingkungan keraton, yakni Masjid Suronatan atau kini dikenal dengan Masjid Keagungan dalam Retowijayan dan Masjid Penepen. Masjid Panepen yang berada dalam kompleks inti keraton Kilen ini merupakan masjid pribadi Sultan yang dirawat oleh para abdi dalam dan penghulu. Jawari bersama Raden Jatiningrat menemui Raden Rio Abdul Ridwan sebagai pengirit atau pimpinan penghulu Masjid Panepen. Ya, sesuai dengan fungsi masjid ya. Itu kan tempat ibadah sholat terutama 5 waktu. Ya, kita ada di sana. Kemudian kalau kaitannya kenegaraan, masyarakat lebih mengenal kalau setiap putri sultan itu semuanya nikahnya di sini. Oh, di masjid nah, ini. di masjid ini akad nikahnya ada di sini. Ya. Karena ini memang masjid bersifat pribadi sebetulnya. Panepen yang dalam bahasa Jawa berarti menyepi ini menjadi tempat sultan berdiam diri untuk berdoa atau berkhalwat. Keraton Yogyakarta menjadi salah satu peninggalan dari kejayaan Kesultanan Yogyakarta. Kini, wilayah keraton yang berada di atas tanah seluas 14.000 meter persegi dengan 7 komplek inti ini juga dibuka untuk wisatawan. Sengkalan Memet Winogoro Sotunggal yang berada di pintu depan Kemanggangan menjadi penanda pada 1682 tahun Jawa. Mulainya Keraton Jogja digunakan sebagai pusat pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kalau untuk yang di keraton lebih luas, karena untuk penyebutan angka tahun ada 2, Sengkalan Lombok dan Sengkalan Memet. Kalau Sengkalan Memet itu penyebutan angka tahun melalui penggambaran, baik itu manusia atau binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, arca dan lain sebagainya. Pada beberapa bagian tiang pun terdapat ornamen yang tersamarkan, yang penuh dengan pemaknaan dan stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra. Keraton pun dikelilingi oleh benteng, yang setiap sudutnya terdapat bastion pengawas dan 5 buah gerbang atau pelengkung. Kini, melalui warisan kemegahan kesultanan ini, menjadi refleksi budaya Jawa dan para pemangku adat dan agamanya menjadi institusi tradisional yang tetap menjaga kebudayaan adiluhung leluhurnya.